Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Master Sekte Huanfu Shenzong sedang berdebat dengan kedua Master Sekte kuno lainnya. Sehingga membuat Tan Tai Xuanzong marah. Dan kemudian Tan Tai Xuanzong berkata, Tuan Sekte ini, akan bertanya untuk terakhir kalinya. Apakah kalian berdua yakin ingin melakukan ini dan menyatakan permusuhan kepada sekteku? Ucap dari Tan Tai Xuanzong. Tan Tai Xuanzong kini berbicara dengan tekad yang kuat, hingga langsung membuat Ruyan Wuji dan Zhuge Yu terkejut. Mendengar ini, Ruyan Wuji melirik Tan Tai Xuanzong, dan mendengus dingin dan berkat. Saat itu Patriark Sekteku dan Patriark Sekte Jiwa Abadi juga dipaksa oleh kakekmu yang sombong. Dan karena kesombongannya, kakekmu berinisiatif untuk mengusulkan kompetisi 4 seni. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan, ucap dari Ruyan Wuji. Dan setelah itu Ruyan Wuji berkata lagi. Begini saja, Tan Tai Xuanzong, kamu adalah Master Sekte. Anda harus sangat mengerti, jika antara sekte kita memulai pertarungan, itu hanya akan merugikan murid-murid dari sekte masing-masing. Dan itu hanya akan membuat kerugian besar. Dan kali ini saya akan menyarankan Anda memberikan pertempuran kepada para murid, dan aku akan memberikanmu satu kesempatan. Kamu boleh membawa 3 murid jeniusmu untuk bertanding melawan 1 orang murid jenius di Sekte Abadi-Abadiku. Dan jika saja ada salah satu murid dari ketiga sektemu yang berhasil mengalahkan, atau bertahan melawan 1 murid dari sekteku, maka aku tidak akan mempersalahkan masalah ini. Dan aku akan melanjutkan kompetisi 4 seni seperti biasa besok, ucap dari Ruyan Wuji dengan sombong. Mendengar ini, Tan Tai Xuanzong terdiam sejenak, dan berpikir. Namun pada saat Tan Tai Xuanzong berpikir, para murid berteriak dan amarah para murid tidak bisa ditahan. Kepala Sekte, murid meminta pertempuran. Kepala Sekte, murid meminta pertempuran, ucap dari para murid berteriak. Pada saat ini, kecuali Tan Yun dan 51 murid tukang lainnya, hanya diam saja tidak mengatakan apapun. Dan karena mendengar teriakan para murid, Tan Tai Xuanzong langsung menyematkan harapan terakhirnya pada para murid. Dan langsung memandang Ruyan Wuji dan berkata, Oke, Huangfu Shenzongku akan bertarung, ucap dari Tan Tai Xuanzong. Apakah kamu benar-benar ingin bertarung? Padahal kamu masih punya pilihan meski kamu menolak untuk bertarung, ucap dari Ruyan Wuji dengan nada acuh tak acuh. Lalu setelah itu Ruyan Wuji berkata lagi, baiklah hari ini, Master Sekte ini akan beritahu Anda seberapa besar kesenjangan antara kekuatan murid Sekte Huangfu Shenzong Anda dengan murid Sekte Abadi-Abadi saya. Namun, sebelum memulai pertarungan aku akan mengingatkanmu terlebih dahulu, bahwa tidak ada pedang yang memiliki mata. Jadi tidak masalah jika murid kamu terluka atau terbunuh, ucap dari Ruyan Wuji. Mendengar perkataan itu, Tan Tai Xuanzong berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu ingin bertarung, kamu bisa bertarung. Tidak perlu banyak bacot, ucap dari Tan Tai Xuanzong. Lalu setelah selesai berbicara, Tan Tai Xuanzong menoleh kepada para muridnya, dan berkata, siapa di antara kalian yang berada di 3 teratas daftar pertempuran, ucap dari Tan Tai Xuanzong. Lalu mendengar kata-kata itu, Zhong Hantong mengambil langkah dan membungkuk kepada Tan Tai Xuanzong. Murid ini bersedia berjuang untuk kemuliaan sekte. Bahkan dengan risiko hidup dan mati, ucap dari Zhong Hantong. Lalu Suki, seorang murid dari divisi formasi, memberi hormat kepada Master Sekte. Suki juga melangkah keluar dari formasi dan berlutut kepada Tan Tai Xuanzong. Dan yang terakhir adalah murid dari divisi jimat, yaitu Huanfu Tingfeng.
Huang Fu Tingfeng berjalan keluar dari antrian dan berlutut di depan Tan Tai Xuanzong. Tan Tai Xuanzong memandang mereka bertiga dan kemudian berkata, "Pertempuran ini sangat penting, dan kalian tidak boleh kalah," ucap dari Tan Tai Xuanzong. "Baik, murid itu patuh," ucap dari ketiga murid itu. Ketiganya adalah seorang jenius dari 100 daftar pertempuran dan ketiganya memiliki kekuatan yang berbeda dan mereka bertiga memiliki level yang sama, yaitu berada di tingkat pemurnian agung alam jiwa. Mereka bertiga bertekad dan akan bertarung habis-habisan. Dan jika mereka bisa memenangkan duel, mereka akan menjadi pahlawan besar Huang Fu Shengzong. Dan momen ini adalah momen terpenting bagi ketiganya. Dan pada saat ini, Tan Yun mengerutkan kening dan melambaikan tangan ke Luo Fan di depan tim. "Ada apa, Kakak Tan?" ucap dari Luo Fan mendekati Tan Yun dan bertanya. "Bisakah mereka bertiga melakukannya? Saya khawatir jika mereka kalah, kita tidak bisa datang ke Tanah Abadi," ucap dari Tan Yun dengan suara pelan. Mendengar itu Luo Fan mengerutkan kening dan berkata, "Seharusnya mungkin, karena Zhong Hantong juga orang kuat ke-68 dalam daftar Wolong. Dan Suki adalah yang ke-50. Dan terutama Huang Fu Tingfeng itu berada di urutan ke-40 di daftar Wolong," ucap dari Luo Fan. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk dan berkata, "Baiklah, kalau begitu aku lega." Dan pada saat ini, Ruyan Wuji dan Zhuge Yu berjalan keluar bersama, diikuti oleh sesepuh mereka masing-masing. Ruyan Wuji melirik lebih dari 200 murid sekte, dan tersenyum, lalu kemudian berkata, "Sur Woksuan, Tuoba Zantian," ucap dari Ruyan Wuji. "Murid ada di sini, seorang murid muda dengan penampilan yang bermartabat, dan seorang gadis berbaju hijau yang malu-malu, keluar dari formasi." Dari perspektif pakaian, keduanya adalah murid dari Sekte Abadi-Abadi. Murid-murid dari Sekte Abadi-Abadi memandang kedua orang itu dengan kekaguman di mata mereka. Karena Sur Woksuan berada di peringkat ke-200 di peringkat pertempuran Sekte Abadi-Abadi, dan Tuoba Zantian berada di peringkat 198. Ada lebih dari 600.000 murid dari daftar pertempuran Huang Fu Shengzong. Tapi di Sekte Abadi-Abadi ada lebih dari 2 juta murid jenius yang terdaftar dari daftar pertempuran. Dan dalam 2 juta orang, kedua murid yang dipanggul Ruyan Wuji telah mencapai peringkat ratusan, dan kekuatan mereka pasti sangat menakutkan. Mengetahui peringkat mereka orang-orang bisa langsung membayangkan betapa kuatnya Sur Woksuan dan Tuoba Zantian. Lalu setelah itu Ruyan Wuji berkata, "Siapa di antara kalian berdua yang akan melawan 3 murid jenius Huang Fu Shengzong?" ucap dari Ruyan Wuji berkata sambil tersenyum. "Jika Saudari Su tidak keberatan, biarkan kakak senior ini yang menjadi pusat perhatian kali ini," ucap dari Tuoba Zantian tersenyum santai. "Jika kakak senior mengatakan itu, aku tidak keberatan. Kamu bisa memberi mereka pelajaran," ucap dari Sur Woksuan sambil tersenyum. "Oke," ucap dari Tuoba Zantian lang tersenyum. Ruyan Wuji memandang Tuoba Zantian, membelai janggutnya dan berkata, "Zantian, ingatlah untuk berbelas kasih, dan berdamailah dengan tanganmu," ucap dari Ruyan Wuji. Lalu Tuoba Zantian pun mengangguk dan kemudian langsung melesat ke arah puncak ke depan 3 orang murid Sekte Huan Fu Shengzong. Dan setelah itu Tuoba Zantian berkata, "Sebenarnya, siapapun di antara kalian bertiga yang pergi lebih dulu, hasilnya akan sama. Tetapi agar tidak membuang waktu semua orang, kalian bertiga boleh langsung menyerangku secara bersamaan," ucap dari Tuoba Zantian dengan sombong. Mendengar perkataan itu, Zhong Hantong langsung berkata, "Aku saja sudah cukup untuk melawanmu," ucap dari Zhong Hantong yang dipenuhi dengan amarah. Dan setelah selesai berbicara,
Zhong Hantong langsung melesat ke arah Tuo Bazantian dan menebaskan pedang panjang ke arah leher Tuo Bazantian. Namun, ketika pedang panjang itu akan mengenai leher Tuo Bazantian tiba-tiba menghilang di depan mata Zhong Hantong. Segera setelah itu, Zhong Hantong terdiam sejenak dan berhenti dengan tenang di puncak. Dan setelah itu Tuo Bazantian mengeluarkan jurus langkah ajaib berkabut. Lalu Tuo Bazantian menjauh dari Zhong Hantong dan kemudian melesat ke arah Suki. Pada saat ini Suki seorang murid sekte Huanfu Shenzong pun terkejut, melihat pergerakan Tuo Bazantian yang sangat cepat. Dan pada saat Suki terkejut, Tuo Bazantian langsung menusukkan pedangnya ke punggung Suki. Dan kini darah Suki pun mengalir di pedang Tuo Bazantian. Lalu setelah itu Suki tidak bisa berbuat apa-apa dan kemudian mati di tangan Tuo Bazantian. Dan setelah berhasil membunuh Suki, Tuo Bazantian langsung melesat ke arah Zhong Hantong dengan cepat. Dan karena kecepatannya yang sangat menakutkan, Tuo Ban berhasil menebas leher Zhong Hantong dengan sekali gerakan. Kekuatan Tuo Bazantian sangatlah menakutkan. Hanya dengan jurus yang sama dia telah mengalahkan dua murid jenius dari sekte Huanfu Shenzong dengan cepat. Pada saat ini, para murid dari Sekte Abadi-Abadi berteriak gembira karena melihat Tuo Bazantian berhasil mengalah dua jenius dari Sekte Huanfu Shenzong. Pada saat yang sama kini para murid dari Sekte Huanfu Shenzong sedikit ketakutan melihat kekuatan Tuo Bazantian. Dan kini para murid dari divisi formasi Sekte Huanfu, sangat tidak percaya bahwa Suki telah dibunuh oleh Tuo Bazantian. Para murid Sekte Huanfu berteriak dengan kencang, "Kakak senior Zhong, kakak senior Suki," ucap dari para murid sambil menangis. Dan pada saat ini, Gongsun Ruoxi, melihat mayat Zhong Hantong yang telah mengejarnya selama beberapa tahun, kini Gongsun Ruoxi tidak bisa menahan perasaan sedihnya. Meskipun Gongsun Ruoxi tidak menyukainya, dia sangat sedih melihat dia terbunuh di depan matanya. Lalu setelah itu, tiba-tiba Taois Murong berkata kepada para murid, "Mengapa kalian menangis? Diamlah kalian semua," ucap dari Taois Murong. Dan setelah Taois Murong memerintahkan para murid untuk diam, Taois Murong merasakan sedikit sakit di dalam hatinya ketika melihat muridnya Zhong Hantong mati di depannya. Dan karena Taois Murong sangat tahu bahwa melatih murid mencapai master artefak tingkat rendah itu sangat sulit, jadi dia sangat sakit di dalam hatinya. Dan pada saat yang sama kepala artefak Xianmen merasakan sedikit kecewa karena melihat murid dari divisi artefaknya terbunuh. Lalu setelah itu, kepala divisi formasi berkata kepada para muridnya, "Sudahlah kalian jangan menangis," ucap dari kepala divisi formasi. Kepala divisi formasi juga kini sangat marah dan sedih, melihat murid langsungnya yaitu Suki telah terbunuh di depan matanya. Kini kepala divisi formasi tidak berbuat apa-apa dan hanya bisa terdiam menahan amarahnya. Dan kini juga Tan Tai Xuanzong sangat sedih dan kemudian bergumam di dalam hatinya, "Mungkinkah Wang Fu Shengzong saya benar-benar menurun?" Gumam dari Tan Tai Xuanzong. Dan di sisi lain, kini Ruyan Wuji mencibir dan berkata kepada Tuo Bazantian, "Zantian, bukankah Master Sekte ini mengatakan bahwa kamu harus berbelas kasihan? Bagaimana kamu bisa menyerang begitu keras?" Ucap dari Ruyan Wuji. Mendengar kata-kata itu, Tuo Bazantian langsung berlutut dan menatap Ruyan Wuji. Dan berkata dengan keras, "Lapor kepada Master Sekte, murid ini telah menunjukkan belas kasihan." Tetapi murid ini tidak menyangka bahwa dua jenius dari Sekte Huangfu Shengzong sangat lemah dan terlalu lemah. Ucap dari Tuo Bazantian. "Oh gelombang begitu ternyata," ucap dari Ruyan Wuji. Lalu setelah berbicara, Ruyan Wuji melihat ke samping ke arah Tan Tai Xuanzong, yang memiliki wajah marah, dan berkata sambil tertawa, "Master Sekte Tan Tai, Anda tidak dapat menyalahkan murid-murid Sekte saya karena kejam. Tetapi para murid Sekte Anda,
yang reputasinya menurun, ucap dari Ruyan Wuji. Petik 2. Cukup, apakah menarik bagi Anda untuk terus bicara? Ucap dari Tantai Xuanzong berteriak keras. Hehehe, Tuan Sekte Tantai. Jangan marah. Jika kamu sangat marah, itu akan melukai tubuhmu sendiri. Ucap dari Ruyan Wuji sambil tersenyum. Lalu setelah itu Ruyan Wuji melihat kembali ke Tuoba Zantian. Dan berkata, Inu sudah larut. Kamu cepat memenangkan game ketiga. Kalahkan satu murid lagi. Biar Tuan Sekte Tantai membawa orang-orangnya dan kembali ke Huangfu Shengzong sesegera mungkin. Ucap dari Ruyan Wuji. Baik, murid patuh. Ucap dari Tuoba Zantian bangkit dan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, memandang rendah Huangfu Tingfeng, yang wajahnya membeku. Dan kemudian Tuoba Zantian berkata, mari kita mulai. Ucap dari Tuoba Zantian. Namun setelah berbicara, seorang wanita tua, yaitu kepala divisi jimat Sekte Huanfu berkata, tunggu. Ucap dari kepala divisi jimat. Pada saat ini, kepala jimat Sekte Huanfu berdiri di depan Huangfu Tingfeng, lalu melihat ke arah Huangfu Tingfeng dan berkata, berapa persen keyakinanmu untuk menang? Kamu harus mengatakan yang sebenarnya. Ucap dari kepala divisi jimat. Mendengar itu, Huangfu Tingfeng mengepalkan tinjunya dan berkata, dia lebih cepat dari murid. Dan dengan kekuatan penuh murid, peluang menang hanya 30%. Ucap dari Huangfu Tingfeng. Lalu setelah perkataan Huangfu Tingfeng keluar, tubuh kekar Tantai Xuanzong tiba-tiba bergetar, dan kemudian dia menarik napas dalam-dalam dan kemudian berkata, lupakan saja, ronde ketiga ini tidak sebanding, ucap dari Tantai Xuanzong. Lalu setelah itu, Huangfu Tingfeng berlutut dan menatap Tantai Xuanzong, dan bersujud. Master Sekte, murid ini meminta pertarungan. Bahkan jika peluang menang hanya 10%, murid ini tidak akan pernah mundur. Ucap Daru Tingfeng. Tingfeng, jangan lupa identitasmu. Tantai Xuanzong menarik napas dalam-dalam, jika kamu memiliki kesalahan. Bagaimana pamanmu ini akan menjelaskan kepada ayahmu? Ucap dari Tantai Xuanzong. Mendengar perkataan itu, mata Tingfeng memerah. Dia belum pernah sangat bersemangat seperti hari ini. Dan kemudian berkata, Paman, aku mohon. Aku pasti akan baik-baik saja. Ucap dari Tingfeng. Tidak, Tantai Xuanzong menjawab dengan sangat tegas. Pada saat ini, para murid Huangfu Shengzong berspekulasi tinggi tentang identitas Huangfu Tingfeng. Nama keluarga patriark adalah Huangfu. Mungkinkah Huangfu Tingfeng adalah keturunan patriark? Ucap dari para murid di dalam hatinya. Lalu setelah itu, kepala divisi jimat pun berkata, Tingfeng, dengarkan kata-kata Master Sekte. Jika kamu masih menganggapku sebagai gurumu, berdirilah sekarang. Ucap dari kepala divisi jimat. Mendengar itu Huangfu Tingfeng menatap Tuoba Zantian dengan tajam. Lalu kemudian Tingfeng berkata, baiklah guru aku patuh. Ucap dari Tingfeng. Lalu pada saat ini di sisi lain, Ruyan Wuji tersenyum bahagia. Dan berkata, Master Sekte Tantai. Faktanya sudah jelas, murid jenius yang kuat dari sektemu. Tidak bisa dibandingkan dengan murid-murid sekte saya. Dan dengarkan saya menyarankan Anda untuk mengelola sekte Huangfu Anda harus lebih baik lagi masa depan. Dan adapun jika sekte Anda akan bertarung melawan sekte abadi-abadi saya di pegunungan hukuman surgawi karena peristiwa hari ini, saya berpikir itu hanya akan membuat murid-murid sektemu menerima kerugian, ucap dari Ruyan Wuji sambil tertawa. Lalu setelah kata-kata itu selesai, Tantai Xuanzong langsung berkata, ayo pergi, semua kepala dan semua murid kita harus kembali ke sekte kita, ucap dari Tantai Xuanzong dengan kekecewaan di hatinya. Lalu setelah Tantai Xuanzong selesai berbicara, Tanyun tiba-tiba berkata dengan tegas, Master Sekte, murid adalah Tanyun,
Dari kebun obat Lingsan, murid ingin mengajukan pertempuran, ucap dari Tanyun. Lalu setelah itu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.